Kadang, aku rindu pulang ke tempat yang tak lagi ada. Bukan rumah fisik yang bisa ku genggam dengan mata, tapi rumah dalam ingatan. Sebuah masa di mana segalanya terasa lebih sederhana. Saat tawa belum dicuri beban, dan harapan masih berbentuk langit biru yang tak pernah habis dipandang. Aku menyebutnya masa kecil. Tempat di mana kenangan tumbuh liar seperti rumput di musim hujan, tak bisa dihentikan, dan tak sanggup dipotong meski dengan logika. Aku lahir di sebuah desa kecil di kaki bukit. Rumah kami sederhana. Atap seng yang berisik saat hujan, dinding kayu yang mengeluarkan aroma lembab ketika pagi tiba. Tapi rumah itu hangat. Bukan karena perapian, tapi karena tawa dan cinta yang hidup di dalamnya. Setiap pagi, ibu membangunkanku dengan lembut. "Bangun, nak. Ayam sudah berkokok 3 kali," katanya. Suaranya seperti lagu pengantar yang menenangkan, meski itu adalah isyarat bahwa aku harus segera bersiap untuk pergi ke sekolah. Aku ingat seragamku yang sering basah karena dijemur semalaman. Aku pakai juga, meski belum kering betul. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Dalam keterbatasan itu, aku belajar arti menerima. Bapak bekerja sebagai tukang kayu, tangannya kasar, penuh luka kecil. Tapi dari tangan itu, aku belajar bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk kerja keras. Ia jarang berkata-kata, tapi kehadirannya selalu cukup untuk membuatku merasa aman. Suatu hari, saat aku pulang sekolah dengan nilai matematika yang buruk, aku duduk di serambi rumah sambil menunduk. Bapak duduk di sebelahku dan hanya berkata, "Orang pintar bukan yang tak pernah salah, tapi yang selalu mau belajar dari salahnya." Hari itu aku tak merasa dimarahi, tapi aku merasa dilihat, diterima. Halaman rumah kami luas. Ada pohon mangga besar di sudutnya. Dulu, aku dan teman-temanku sering bermain petak umpet di sana. Aku suka bersembunyi di balik semak belukar, berharap tak ada yang menemukanku. Tapi jika terlalu lama tak ditemukan, aku mulai merasa kesepian dan keluar sendiri. Lucu, ya? Kita sering ingin tak terlihat tapi juga ingin ditemukan. Di balik tawa dan peluh, masa kecil mengajarkan hal yang tak kusadari saat itu. Bahwa kebahagiaan itu bukan soal besar kecilnya hadiah, tapi tentang siapa yang ada di sekitarmu saat kamu tertawa dan menangis. Pernah satu kali aku jatuh dari sepeda dan lututku berdarah. Aku menangis sekencang mungkin, tapi teman-temanku tidak menertawaiku. Mereka duduk di sampingku, meniup lukaku, dan memberiku permen yang sudah setengah meleleh di sakunya. Dari situ aku belajar tentang empati. Sekolahku hanya punya 6 ruang kelas. Tapi di sana aku menemukan guru-guru yang seperti lilin, membakar dirinya demi memberi terang pada kami. Bu Yani, guru bahasa Indonesiaku, selalu menyemangati murid-muridnya untuk menulis. Menulislah, meski tak sempurna. Karena menulis itu seperti berbicara dengan masa depan, katanya. Aku menulis puisi pertamaku di kelas 3 SD. Isinya tentang hujan dan bau tanah. Saat kubacakan di depan kelas, semua teman tertawa. Tapi Bu Yani bertepuk tangan. Dia bilang, "Kamu punya cara sendiri untuk melihat dunia. Jangan pernah hilangkan itu." Hari itu, aku merasa berharga. Dan mungkin, benih pertama dari mimpi yang kupunya hari ini ditanam oleh kata-kata Bu Yani. Waktu berjalan. Aku tumbuh. Desa yang dulu begitu luas kini terasa kecil. Aku pindah ke kota untuk sekolah. Rumah jadi tempat yang hanya bisa dikunjungi saat libur panjang. Ibu makin tua, rambutnya mulai memutih. Bapak sering batuk-batuk saat pagi. Suatu hari, saat aku duduk di bangku SMA, aku pulang karena kabar ibu sakit. Di sisi ranjangnya, ia memegang tanganku dan berkata, "Nak, dunia mungkin tak selalu ramah, tapi jangan pernah biarkan hatimu ikut menjadi keras." Kata-kata itu menamparku. Aku terlalu sibuk mengejar nilai, lomba, ambisi, hingga lupa menjadi manusia yang utuh. Aku lupa cara bersyukur, lupa cara bersabar, dan lupa cara memeluk diri sendiri. Kini aku dewasa, hidup di kota yang tidak pernah tidur, mengejar mimpi yang kadang menjauh. Rutinitas membunuh kepekaan, tertawa kini menjadi formalitas, dan tangis hanya diizinkan ketika sendiri.
Tapi saat semuanya terasa berat, aku selalu kembali pada kenangan masa kecil. Aku ingat aroma dapur ibu, suara serangga malam, dan lampu minyak kecil di pojok rumah. Aku ingat suara teman-teman masa kecil yang memanggil namaku dengan antusias. Aku ingat layang-layang robek yang kembali terbang setelah bapak menambalnya. Semua itu mengajarkanku satu hal, bahwa apa yang sederhana dulu, kini adalah kekayaan paling mahal. Masa kecil bukan hanya fase. Ia adalah fondasi. Ia adalah taman tempat jiwa kita pertama kali mengenal rasa. Ketika aku lupa caranya berharap, aku kembali pada bocah kecil yang dulu percaya bahwa setiap luka bisa sembuh dengan tempelan perban dan segelas teh manis. Ketika aku merasa dunia menolakku, aku ingat ibu yang selalu menerima, meski aku pulang dengan nilai merah. Dan ketika aku merasa tak sanggup melanjutkan, aku ingat bapak yang selalu berdiri di ujung jalan, menungguku pulang, tanpa bertanya kenapa aku terlambat. Mungkin kamu yang membaca atau mendengar ini pernah juga menjadi anak kecil yang punya mimpi besar, dan sekarang mungkin kamu lelah. Mungkin kamu merasa semua usaha sia-sia. Tapi coba tanyakan ini. Apakah kamu benar-benar mendengarkan hatimu? Atau kamu terlalu sibuk menyenangkan dunia? Kembali ke kenangan masa kecil bukan berarti mundur. Itu adalah cara terbaik untuk mengingat siapa dirimu yang paling murni. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, bagikan kepada teman yang butuh diingatkan untuk kembali pulang ke dirinya sendiri. Tulis di kolom komentar, apa satu kenangan masa kecil yang paling membuatmu tersenyum? Dan untuk lebih banyak kisah yang menenangkan hati, menyentuh jiwa, dan mengingatkanmu tentang makna hidup yang sesungguhnya, kunjungi channel Naskah Dalam Diam. Karena kadang, yang paling jujur bukan yang banyak bicara, tapi yang diam dan menuliskan.